Selamat siang Pak Selamat Rizky. siang, Bu Iren. Senang sekali bertemu Pak Rizky Iya. siang ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu Iren. Di tengah kesibukan yang sangat padat ini, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Iya Bu Iren. Keluarga di rumah, anak-anak juga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat semua Bu Iren. Bu Iren, ini Ya. begini Bu Iren. Saya ini pengen sekali nanti Bu Iren membantu saya. Kemarin itu saya sudah melaksanakan beberapa kali coaching, Ya. tapi saya masih sering kali memberikan asumsi terhadap coach. Jadi ketika si coach ini memberikan jawaban, saya sering kali tidak bisa menahan diri untuk memberikan asumsi terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi pada coaching kali ini nanti saya minta Bu Iren untuk mengamati saya, apakah apa yang saya lakukan tersebut masih muncul dalam proses coaching yang akan saya lakukan ini tadi. Pak Rizky sudah sering melakukan praktik coaching itu sudah lumayan banyak dilakukan dan Iya, Bu Iren. yang kalau saya menangkap dari pembicaraan Pak Rizky tadi masih merasa kurang pada bagian ini ya, belum terbebas dari asumsi. Betul sekali Bu Iren. Kalau misalnya Pak dinilai ya dari angka 1 sampai dengan 10, kemampuan Pak Rizky dalam hal coaching terutama yang bebas dari asumsi ini masih dalam rentang nilai berapa Pak? Kalau saya melaksanakan refleksi itu kira-kira antara angka 6 sampai 7 Bu. Jadi Betul, ya. masih belum terbebas rasanya dari memberikan asumsi kepada coach. Baik. Gitu. Baik, nanti saya coba akan melihat lalu mengobservasi dari itu Pak, dari nilai 6 sampai 7 tadi, kira-kira Pak Rizky ingin mencapai berapa, lalu apa yang bisa saya bantu dan ukuran seberapa yang bisa ditentukan oleh Pak Rizky. Misalnya saya sudah bisa dinilai bahwa saya sudah bebas dari asumsi itu misalnya seperti apa Pak? Jadi kalau dari skala nilai saya berharapnya bisa meningkat Bu ya, dari skala 6, 7 tadi paling enggak bisa 8 atau 9. Kalau 10 mungkin masih sulit Bu. Iya. Jadi saya nanti berharap Bu Iren bisa mengamati saya ketika saya memberikan respon terhadap jawaban yang diberikan oleh coach. Bagaimana saya nanti bisa menahan diri atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu Bu Iren. Oh baik. Oke. Baik, kita akan sudah ada teman untuk berlatih coaching yang iya, Bu. sudah ada. Iya. Kalau gitu kita langsung segera ke sana aja. Siap Bu Baik. Iren. Oke. Terima kasih Bu Iren. Sama-sama Pak Rizky. Selamat siang, Bu Selamat Teresia, siang, Bu. Pak Selamat Rizky. siang Bu Eni. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah sudah. siap, Bu. Baik, bisa kita mulai sekarang. Baik. Silakan Pak Rizky, Bu Tere. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tapi cukup capek tadi. Capek. Iya, soalnya habis pembelajaran penuh tadi Pak sehari ini. Hari ini tadi berapa jam pelajaran Bu? Saya hari ini 8 jam Pak. Ya 8 jam penuh, 2 kelas Bapak Oh, 2 tadi. kelas. Iya. Bu Tere, ini tadi Bu Tere menemui saya, ini kira-kira apakah ada yang akan disampaikan Bu Tere? Iya Pak Rizky, sebenarnya saya mau sedikit curhat Pak, mau sharing. Saya kan kemarin baru ditugaskan untuk menyiapkan modul program P5 itu loh Pak, yang untuk kurikulum baru itu. Nah itu ada beberapa hal yang saya bingung ketika bekerja dengan tim Pak, karena kami di tim. Nah itu kami harus merencanakan pembuatan modul, sementara kami tidak punya gambaran seperti apa kegiatan P5 itu harus dilaksanakan untuk anak SMK. Nah itu contoh-contoh yang coba kami cari di internet itu kebanyakan lebih ke jenjang SMP Pak. Jadi untuk jenjang SMA SMK itu kami belum mendapatkannya. Oh jadi Iya. Jadi itu kesulitan kami untuk merencanakan pembuatan modul P5 itu, kami agak kesulitan di situ sebenarnya. Berarti kira-kira untuk kegiatan kita hari ini tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Tere? Saya ingin menyampaikan ada
sebenarnya saya punya satu ide, satu rencana dalam kegiatan P5 ini Bapak. Hanya saya kurang pasti apakah ini sesuai dengan program P5 yang sedang dicanangkan dan yang diharapkan oleh sekolah, saya belum tahu. Jadi mungkin saya bisa cerita Pak ya. Saya mohon pertimbangannya Bapak dari rencana yang mau kami buat. Jadi P5 yang di tema pertama itu kami kan diminta untuk membuat gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sekolah saya itu banyak siswa perempuan, tetapi juga ada laki-laki, hanya minim sekali Bapak. Yeah. Nah, kalau kami ngambil gaya hidup berkelanjutan yang lebih ke kompetensi siswa untuk membuat peluang kerja, itu juga salah. Hanya saya punya ide seperti ini Pak, kalau gaya hidup berkelanjutan kan itu bisa yang lebih dasar misalnya menjaga kebersihan lingkungan sama pelestarian lingkungan. Sekolah kita itu kan lingkungannya sempit Bapak, jadi bangunannya terlalu berdempet-dempet, kemudian posisi itu yang membuat anak-anak akhirnya gampang menyisipkan sampah-sampah itu. Nah, saya punya rencana untuk membuat kegiatan P5 itu yang gaya hidup berkelanjutan, temanya adalah peningkatan kesadaran bersih lingkungan sama pemanfaatan ruang terbuka menjadi ruang terbuka hijau. Nah, itu hanya kendalanya begini Bapak, kalau anak SMA itu kan atau SMK itu kan sudah punya keinginan sendiri, sulit untuk diatur. Nah, ketika kegiatan itu ada yang kami harus memisahkan sampah. Nah, itu yang saya sempat pesimis Pak, kira-kira mereka mau nggak ya Pak ikut kegiatan itu dan harus memisahkan sampah yang notabene-nya pasti bau. Yeah. Iya. Oh, jadi begitu ya. Iya Pak. Terus kemudian Bu Tere, kira-kira untuk saat ini Bu Tere, jenengan saat ini untuk posisi jika dinilai dalam sebuah skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Tere ada di skala berapa ya? Kalau untuk merencanakan kesiapannya itu, ide saya itu saya bisa yakin dengan poin 6,5 Pak. Poin 6,5? Iya, saya punya skala 6,5 itu karena dilihat dari sekarang gencarnya program untuk pelestarian lingkungan, menurut saya konsep-konsep yang mau kami tawarkan itu cukup bagus diterapkan di kegiatan P5 Pak. Gitu. Iya. Tadi jenengan menyampaikan ada di skala 6,5. Iya Pak. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Bu Tere? Hambatan saya yang pertama itu gini Pak, P5 ini kan kegiatan kelas 10, Yeah. kelas 1. Sementara kelas 11, 12 atau kelas 23 itu kan masih pakai kurikulum yang lama. Nah, kami khawatir ketika penerapan ini guru-guru lain itu tidak mendukung sepenuhnya karena memang banyak yang belum memahami apa itu kegiatan P5. Jadi kalau dari dukungan lingkungan sekolah itu saya agak pesimis Pak di situ. Padahal kalau menurut saya rencana yang kami buat itu konsepnya bagus dan itu kontekstual dengan kondisi sekolah. Kemudian tujuan dari pelaksanaan kegiatan itu adalah lingkungan sekolah otomatis menjadi lebih bersih dan tertata. Dan kesadaran bersih lingkungan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan mereka lulus. Hanya ya kembali itu Pak, dukungan dari sekolah itu yang kami masih pesimis untuk itu. Kira-kira Bu Tere, dari hambatan yang jenengan sampaikan tadi, Bu Tere ini memiliki rencana aksi yang seperti apa? Sebenarnya sempat terpikir begini Pak Rizky, kami butuh untuk meminta bantuan kepala sekolah yang punya wewenang yang lebih tinggi. Jadi mungkin minta bantuan kepala sekolah untuk mensosialisasikan apa itu kegiatan P5, pentingnya P5 itu apa, terus perlu dukungan dari semua guru. Nah, mungkin sosialisasi itu yang harus disampaikan kepala sekolah ke guru-guru. Jadi kalau misalnya yang ngomong kepala sekolah kan
paling tidak lebih bisa diterima oleh rekan-rekan guru Pak mungkin. Itu sempat terpikirkan seperti itu Pak Rizky. Jadi yang pertama sosialisasi itu. Iya Pak. Untuk kegiatan atau rencana aksi selanjutnya mungkin adakah yang ada di pikiran Bu Tere selain sosialisasi? Jadi kalau misalnya kepala sekolah sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman guru, mungkin kami lebih mudah membuat rencana itu dan mungkin melibatkan masyarakat luar yang pasti sekarang kan ada ya Pak ya, masyarakat yang punya komunitas pecinta lingkungan hidup itu ya, mungkin melibatkan pihak itu untuk membantu merencanakan program yang lebih matang yang bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin itu Pak Rizky. Iya. Ya betul Pak, terima kasih ya sudah membantu saya untuk memikirkan memang harus melibatkan pihak lain untuk bisa menyukseskan atau menyempurnakan rencana tadi. Dari 2 rencana tadi ya, iya. Yang kira-kira menjadi prioritas dari Bu Tere, kira-kira yang mana? Kalau prioritas yang dilakukan pertama sih sosialisasi dari kepala sekolah. Ya. Sosialisasi itu kalau itu sudah disosialisasikan, kami sudah punya konsep, kami tentunya akan membuat perencanaan baik itu materi yang akan diberikan maupun lembar kerja yang harus diselesaikan siswa untuk bisa diterapkan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak kurikulum. Seperti itu. Kira-kira Bu Tere, ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bu Tere laksanakan ini seperti apa? Kalau saya pribadi, apa yang saya rencanakan itu bisa dikatakan berhasil ketika rekan-rekan guru yang sudah diposisikan untuk terlibat dalam kegiatan P5 tema itu bisa menerima itu, kemudian bisa memiliki satu kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari yang akan datang. Hanya kalau keberhasilan kegiatan belum bisa kami ukur sekarang Pak Rizky, hanya kami punya gambaran semoga kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal. Hanya untuk berhasil atau tidaknya kegiatan kayaknya perlu menunggu hari pelaksanaannya gitu Pak. Menunggu waktu gitu ya Bu Tere. Iya. Bu Tere, kita tadi sudah berbicara tentang ukuran keberhasilan Bu Tere. Untuk selanjutnya Bu Tere, komitmen apa yang Bu Tere miliki untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya punya komitmen karena kebetulan kami di tim itu bekerja 3 orang Bapak. Jadi komitmen yang kami miliki adalah satu, kami menerima tugas, kami siap menyelesaikan tugas, menyelesaikan di sini dalam artian tanggungan pembuatan modul bisa kami selesaikan, lembar kerja untuk 10 hari pelaksanaan P5 juga disiapkan, kemudian semua guru sudah bisa menerima konsep kami dan kami bisa action dengan dukungan sarana prasarana sekolah yang sudah siap untuk hari H. Itu Pak Rizky. Ya. Untuk selanjutnya Bu Tere, kira-kira siapa saja ini pihak yang bisa membantu Bu Tere untuk menjaga komitmen Bu Tere ini tadi? Yang jelas karena P5 itu untuk kelas 10, kami sangat mengharapkan kerjasama maksimal dari wali kelas Bapak, wali kelas 10, kemudian juga dari pihak sarana prasarana ketika pelaksanaan kegiatan, juga dukungan penuh dari stakeholder sekolah dan kepala sekolah. Jadi semua pihak? Iya, semua pihak Bapak sebenarnya. Dan juga mungkin penerimaan siswa terhadap kegiatan itu Pak, itu yang paling penting. Bu Tere, untuk kegiatan ini tadi, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut dari coaching kita pada hari ini Bu Tere? Saya merasa berterima kasih Pak Rizky karena Bapak sudah memberikan kesempatan saya untuk mengeluarkan unek-unek saya tentang rencana saya. Juga akhirnya saya bisa tahu bahwa
saya perlu atau tim kami itu perlu melibatkan banyak orang untuk berkolaborasi menyukseskan kegiatan itu. Terima kasih bantuannya Pak, sudah membukakan pikiran dan akhirnya bisa membentuk rencana baru untuk kegiatan yang akan kami lakukan tersebut. Begitu Bu Tere. Iya, terima Jadi, kasih banyak Pak. Ini tadi kira-kira dari kegiatan ini tadi mungkin adakah yang masih mengganjal dalam pikiran Bu Tere? Sejauh ini belum Pak. Sejauh ini saya tadi karena memang yang mengganjal sementara itu rencana yang mau kami buat dan saya masih pesimis bisa atau tidak, tapi dari curhatan saya hari ini dan tanggapan Bapak saya bisa muncul satu optimistis bahwa ketika saya melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang Bapak sebutkan tadi itu insya Allah kami bisa melaksanakan rencana yang kami buat. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih sudah memberikan pancingan-pancingan sehingga saya bisa punya ide. Dan maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Tidak masalah Bu Tere. Ya. Jadi nanti saya harapkan Bu Tere kalau misalkan di lain waktu, di lain kesempatan masih membutuhkan sebuah gambaran atau solusi mungkin terkait permasalahan, Bu Tere bisa menghubungi saya lagi. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sami-sami Bu Tere. Terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sami-sami. Selamat siang Pak. Siang Bu. Baik, kita beri aplaus dulu ya untuk Pak Rizky dan untuk Bu Tere. Ya Bu, lega saya. Sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik. Di sini saya akan sebagai seorang observer, saya akan memberikan beberapa catatan. Jangan tegang-tegang Bu Tere, Pak Rizky. Saya ngantuk. Saya penasaran Bu Iren, kira-kira kegiatan tadi kira-kira sudah sesuai dengan rencana tadi atau belum? Iya Pak Rizky, jadi dalam catatan saya apa yang Pak Rizky khawatirkan tentang memberikan asumsi kepada seorang coach itu tidak saya dapati di sini. Jadi selamat Bapak sudah bisa menahan diri. Saya lihat tadi juga sudah mendengarkan dengan rasa, memperhatikan coach dengan baik. Tidak ada juga asumsi-asumsi yang dikeluarkan. Dan di sini mungkin ini ada beberapa catatan ya Pak ya, lebih baik saya bacakan. Ya begini. Jadi pada topik dan tujuan percakapan, Pak Rizky sudah menanyakan tujuan dari pertemuan ini apa, lalu coach juga sudah memberikan tanggapan. Pak Rizky sebagai seorang coach juga sudah mendengarkan dengan rasa, menanyakan hambatan apa yang dialami oleh Bu Tere sebagai seorang coach. Poin-poin penting dalam percakapan yang disampaikan oleh Bu Tere tadi ya tentang menjaga kebersihan lingkungan karena lokal sekolah yang sempit. Pak Rizky juga sudah bisa menangkap itu. Lalu tadi secara tersirat dari curhatan yang dilakukan Bu Tere itu sudah terbaca dukungan yang dibutuhkan coach. Nah, ini yang menjadi catatan saya untuk menjadi masukan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ketika Bu Tere sudah menyatakan bahwa dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Rizky tadi di bagian bawah selanjutnya itu masih ditanyakan dukungan. Iya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya sudah terungkapkan. Jadi mungkin Pak Rizky bisa sambil membuat catatan-catatan kecil apa yang sudah disampaikan coach. Jadi nanti tidak ada pengulangan lagi yang di belakangnya seperti itu. Lalu untuk komitmen dan rencana tindak lanjut, Pak Rizky juga sudah menanyakan rencana aksinya seperti apa, lalu menanyakan komitmen juga sudah dilakukan. Lalu kesimpulan atau hal baru yang didapat coach dari coaching yang dilakukan hari ini, Bu Tere akhirnya sampai pada kolaborasi ya, untuk melakukan perencanaan kerja itu sampai pada kolaborasi dalam melaksanakan komitmennya. Jadi tadi yang saya catat dari kepala sekolah, dari wali kelas dan kelompok pecinta lingkungan. Ya. Mungkin itu Pak yang saya catat, tidak ada lagi asumsi, tetapi
itu ya, ada yang sudah disampaikan, mungkin perlu dicatat supaya tidak ada pengulangan. Dan untuk ini Pak, tanggal berikutnya, tanggal pertemuan berikutnya, jadi kan ini kan masih dalam perencanaan ya Bu Tere ya. Jadi nanti setelah itu mungkin Pak Rizky dan Bu Tere itu bisa bersama menentukan kapan kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Ya, ya. Baik. Ada waktu ya Pak ya? Ya, pasti ada waktu ya Pak ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Iren. Ternyata tadi apa yang saya sampaikan di awal tentang ketakutan saya untuk selalu memberikan asumsi, alhamdulillah tadi tidak muncul gitu. Tidak muncul sama sekali. Ya. Baik, semoga saya nanti ke depan bisa melakukan coaching ini menjadi lebih baik lagi. Alur tirtanya juga sudah, jadi sudah hanya perlu jam terbang yang tinggi. Jadi tidak apa-apa Pak, nanti Bu Tere setiap saat bisa, ayo Bu saya coaching untuk latihan. Jadi nanti konsumsinya Pak ya. Baik, demikian saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam dan bahagia selalu. Salam dan bahagia.